menghadiri sidang ujian promosi doktor atas nama Prof. sebagai berikut. Nama Muhammad Tata Taufik, tempat tanggal lahir Kuningan 4 Desember 1966. Pekerjaan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kuningan. Pendidikan sarjana Fakultas Tarbiyah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta 1942. Magister Yayasan Sunan Gunung Jati Bandung 2001. Program Doktor Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor pokok 02.3.1.1.01.0053. Profesor akan mempertahankan disertasi berjudul Konsep Islam tentang Komunikasi, Kritik terhadap Teori Komunikasi Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka ujian promosi saya akan dibuka. Selanjutnya, sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan Ketua Sidang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam ujian promosi ini. Para promotor dalam sidang ujian ini adalah sebagai berikut. Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja MA, Guru Besar dalam bidang fikih pada UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, duduk paling kanan. Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, Guru Besar dalam bidang ilmu komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Belum datang, masih di perjalanan. Dalam sidang ujian promosi ini, promotor juga bertindak sebagai penguji. Tim penguji lainnya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad bin Yusuf MA, Guru Besar dalam bidang pemikiran Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua dari sebelah kiri. Dr. Jamhari MA, Doktor Kepala dalam bidang Antropologi Agama pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, duduk di sebelah kanan. Dan Dr. Ibnu Muhammad, Lektor Kepala dalam bidang ilmu komunikasi pada Universitas Indonesia, di sebelah kiri saya. Dan Profesor Dr. Azumardi Azra, Ketua Sidang dan Guru Besar dalam bidang Sejarah Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya saya persilakan Saudara Prof. untuk menyampaikan pokok-pokok temuannya di dalam penelitian disertasi ini selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati dan menyampaikan tentang disertasi Konsep Islam tentang Komunikasi, Kritik terhadap Teori Komunikasi Barat. Alasan kita menulis disertasi ini adalah bahwa banyak sekali di dunia Islam permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan media massa misalkan, dan itu menurut hemat penulis sangat menarik untuk dikaji karena pandangan-pandangan tersebut lebih banyak berdasar pada teori-teori komunikasi barat. Jalur Rahman misalkan mengatakan bahwa media massa Islam yang ada di Indonesia itu bagaikan sosok tubuh yang sebetulnya dia media barat tapi juga diberi baju sarung dan peci. Oleh karena itu kami tertarik untuk menggali konsep Islam tentang komunikasi. Adakah konsep Islam tentang komunikasi? Kemudian bagaimana komunikasi misalkan di dalam penyelesaian terma-terma komunikasi yang telah ada pada hazanah intelektual Islam seperti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tabligh, akhlak misalkan. Kemudian ada atau tidak perbedaan antara teori komunikasi Islam dan teori komunikasi Barat. Kemudian kalau ada, bagaimana kritik Islam terhadap komunikasi Barat. Adapun tesis dari disertasi ini terungkap dalam proposisi sebagai berikut, bahwa peradaban Islam yang demikian luas dan demikian besar berarti memiliki sistem komunikasi tersendiri untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya. Kemudian tema-tema dakwah, tabligh, taghyir, amar ma'ruf nahi munkar, dan akhlak adalah tema-tema komunikasi dan sosiologis dalam tradisi Islam. Perbedaan dalam landasan filosofis dan landasan etik dalam tataran teori komunikasi akan melahirkan perbedaan dalam tataran praktik. Kerangka teori yang kami pakai dalam penulisan hasil maudhu'i, Al-Quran dan Sunnah kita lihat, kita teliti, kita kelompokkan, kemudian proses rekonstruksi para ulama juga
Kemudian dari situ kita mengkaji komunikasi barat. Ada beberapa tokoh yang kemudian kritik-kritik sejarah muslim terhadap teori komunikasi barat dengan analisis ideological criticism, kemudian analisis paradigmatik, analisis sintagmatik, dan retorika analisis. Misalkan paradigmatik kita mencoba melihat, memahami misalkan kata-kata kul dalam secara mendalam, memahami komunikasi antar manusia, sosial sistem dan komunikasi, kemudian memahami komunikasi secara keseluruhan, itu baru tahun 60-an. Adapun objek kajiannya yang dikaji komunikator, isi, kemudian sasaran, kemudian medianya apa, efeknya apa, dan efeknya apa. Adapun kesimpulan-kesimpulan dari kajian tersebut adalah misalkan bahwa publik bisa dijadikan ajang untuk dimanipulasi dengan sasaran. Kemudian bagaimana teknik memanipulasi kekuatan publik? Publik dianggap atau memiliki kekuatan, kemudian baru dikembangkan partnership pada 1952. Kemudian pengendalian situasi komunikasi dan komunikasi interpersonal itu baru dibahas belakangan. Dasar-dasarnya ternyata mereka mengkaji komunikasi itu dari politik, ilmu sosial, psikologi, dan linguistik. Kemudian dengan filsafat Marxis, pragmatis, Freudian, dan aliran pemikiran lainnya. Nah, kritik sarjana muslim yang kami temukan bahwa mereka biasanya memanfaatkan teori-teori barat tersebut untuk menjelaskan komunikasi di negara-negara muslim. Kemudian berusaha mengkritisi berbagai kelemahan berbagai teori tersebut, kemudian mengkonstruksi komunikasi Islam dan ditawarkan kepada dunia sebagai alternatif. Bentuk respon lain dengan mengkritisi berbagai situasi komunikasi di negara tempat tinggal sarjana tersebut, misalkan kalau di negara-negara Islam itu dikritisi. Mereka lebih banyak mengkritik misalkan media massa Islam itu seperti apa dan harus bagaimana, itu lebih seperti itu. Kemudian temuan lain yang kita temukan di dalam Islam ternyata banyak tema-tema komunikasi, misalkan dari segi wahyu saja bisa kita lihat sebagai komunikasi teologis. Jibril misalkan kita lihat sebagai medium komunikasi antara Tuhan dan manusia. Bahasa misalkan dari penggunaan bahasa dalam Al-Quran juga sangat arif sekali. Kemudian surat sebagai media komunikasi sangat dikenal, misalkan dari cerita Nabi Sulaiman. Kalau sudah saya bahas tadi, istifham misalkan penggunaan kata-kata dialogis a atau hal di dalam Al-Quran, hal Nabi hukum bil asarin amal dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa itu bisa. Ketika saya masuk sini, saya membaca Rabbi Syrah li Sadri wa Yassir li Amri, itu sebetulnya masalah-masalah psikologis dalam apa yang harus kita kaji juga di dalam teori komunikasi Islam. Kemudian ada kaul Jalal Rahmat, kemudian ada Ma'ruf sebagai komunikasi neural. Ini saya ada yang agak baru, saya melihat Zaid misalkan sebagai noise komunikasi, dan Zaid itu sumbernya setan gitu. Ya mungkin kalau tadi ada judul setan dalam Al-Quran, ya kira-kira itu Zaid dalam istilah komunikasi. Media komunikasi Rasulullah SAW kita bisa melihat banyak menggunakan berbagai media, mengirimkan delegasi dan lain sebagainya. Tapi ada yang saya angkat dan ini sangat menarik dan masalahnya agak sepele, misalkan liyubalik asyahid al-ghaib. Artinya setiap Rasulullah SAW habis berkhutbah selalu menyampaikan liyubalik asyahid al-ghaib. Itu menurut saya dari sudut kacamata komunikasi mencerminkan yaitu step flow komunikasi, atau dia bisa lebih multi step flow komunikasi, ada ke arah sana. Kemudian tradisi penulisan informasi saya kira di rumah hadis sudah jelas. Ada konsep al-bayan yang ditekankan juga, sampai Rasulullah SAW mengungkapkan inna minal bayani la sihran, bahwa al-bayan itu bisa mensihir audien. Itu kalau ada dua pendapat dalam hal ini, ada yang satu madah, ada yang satu dam gitu ya, bisa menganggap positif atau negatif. Dan saya mengambil yang positif. Hal lain yang tersurat dalam hadis-hadis Nabi Munkar, misalkan ching, development, tajir, dan kemudian bangunan komunikasi dalam Islam seperti ini. Yang menarik juga yang membedakan antara komunikasi Islam dengan komunikasi Barat adalah komunikasi Islam berangkat kajian itu dari akhlak, dari adab, ada kalam, ada menyampaikan sesuatu misalkan, kemudian lingkup kajiannya dalam adab. Baru
dakwah ini muncul belakangan. Karena setelah adab itu sebetulnya amal ma'ruf. Maka saya buat panas seperti ini, artinya bisa bermula kapan saja, tapi ini merupakan domain pokok dari komunikasi Islam. Dari Pampang, misalkan dakwah, tabligh, amar ma'ruf nahi munkar dan akhlak. Kemudian dari situ melahirkan metode, dan ini yang paling berkembang di Fakultas Dakwah, metode hikmah, mau'izah hasanah dan seterusnya. Kemudian dari isi ada hasanah, ada ahsan, ada sadid, ada jelas, bentuknya juga ada. Tujuan komunikasi selesai apa yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, kita lanjutkan penguji pertama, Profesor Dr. Muhammad bin Yusuf untuk menaikkan pertanyaan selama 10 menit. Di halaman 8 halaman 7 ketika menentukan pertanyaan penelitian. Yang pertama disebut, adakah konsep komunikasi Islam? Ini yang Anda jawab pada bab yang bicara tentang komunikasi Islam itu. Kalau memang ada, bisa nggak diberi definisi singkat apa itu komunikasi Islam? Saya melihat bahwa dalam Islam ternyata memiliki dunia tersendiri ya terhadap komunikasi. Dan bagi saya komunikasi Islam adalah komunikasi di mana kontennya, di mana isinya yang merupakan pesan-pesan ajaran Islam, kemudian juga cara penyampaiannya juga adalah dengan Islamik, kemudian juga tujuannya juga adalah untuk merekrut, menginformasikan Islam terhadap khalayak. Itu bagi saya. Jadi semuanya bermuara kepada ajaran Islam dalam hal ini Quran dan Sunnah. Terima kasih. Jadi cara Kemudian sumbernya, sumber ya, Islam. ya. Apa yang Anda maksud dengan Islam? Dalam hajanah intelektual Islam atau dalam tradisi keislaman, bahwa yang dimaksud dengan Islam itu ada 3 poin minimal yang saya ungkap dalam disertasi ini. Pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian akhirnya bahasa reduksi para ulama. Nah, kalau disebutkan itu dimaksud dari Islam, Al-Quran, hadis, kemudian ulama, pada bab berkaitan dengan kritik Islam, tapi yang Anda ajukan kritik sarjana Islam. Tidak antara Islam dengan sarjana Islam. Terima kasih. Sarjana Islam itu ulama, Pak. Jadi maksud sarjana Islam itu diantaranya adalah ulama. Kenapa Anda tidak pakai kata ulama? Sosialisasi istilah. Ya, karena terlalu didiskreditkan, Pak. Saya lihat ulama itu terlalu memonopoli istilah. Ya. Ini termasuk Anda juga mendiskreditkan ulama. Iya, memang. Memonopoli istilah Pak ulama itu. Misalkan kenapa hadis innama bu'istum aliman itu kurang populer. Semuanya aku itu sebagai mu'alim itu agak kurang populer. Sementara hadis lain al-ulama warasatul anbiya itu ngetop sekali gitu. Iya, apalagi ada tambah yang disertasi di ulama. Itu menurut sarjana. Ada Pak kata-kata ulamanya, ada beberapa. Misalnya Aida Al-Qarni di situ saya sebut, kemudian Yusuf kemudian Mustafa Al-Ghali dan lain sebagainya ada dalam pembahasan kita. Tapi ketika berbicara konsep komunikasi itu kita memakai relevansi bahasa, Pak. Maka relevansinya saya pakai Ya ini tambah parah lagi. medan makna ulama. Menurut saya terlalu gampang bahkan kalau di kampung. Saya hidup di kampung. Ulama itu asal tamat pesantren. Tamat pesantren mungkin hanya 1 tahun 2 tahun yang dirajini juga itu sudah langsung aja. Ketika ada kumpulan majelis ulama dia langsung diundang itu, Pak. Jadi menurut saya terlalu berisiko tinggi kalau saya pakai itu. Jadi kalau begitu kita diskreditkan aja itu ulama. Saya kira untuk 2008 ke depan bahasanya mungkin harus agak begitulah. Kalau begitu gimana? Jadi bukan mendiskreditkan, tapi saya setuju dengan pamflet yang ada di depan bahwa di depan PPIM bahwa ulama itu kemampuan intelektual ulama itu memang harus dikembangkan sehingga ada kesejajaran antara ulama dengan sarjana. Tapi sebetulnya ini kan bahasa saja. Dalam konteks bahasa Arab yang namanya al-ulama itu sebetulnya
sarjana dan profesor itu ustaz sebetulnya. Oke, dari sudut komunikasi yang paling pas kita pakai sarjana Islam atau ulama? Saya lebih cenderung ke sarjana karena ada cerminan usaha keseriusan, kemudian penelitian yang serius, kemudian juga jenjang akademiknya jelas. Itu berarti ulama nggak serius loh ini. Ya, dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Betapa seriusnya ulama-ulama hadis kita mencari hadis itu sampai kepada situasi yang sangat ya. Jadi ini saya ingin mengeluarkan istilah ulama dalam konteks Indonesia ya, dengan istilah ulama dalam konteks Arab. Bagi Arab itu ulama itu sarjana. Gitu. Saya ingin mencoba ini termasuk perang komunikasi kita juga untuk lebih mensosialisasikan gagasan-gagasan ke peran akademis. Iya, dalam konteks bahasa sekarang banyak sekali kata-kata Arab ya yang kemudian di Indonesia kan kehilangan jati diri. Umpamanya kata takwa kemudian tidak boleh dipakai ki harus dengan ka takwa. Nah, kemudian apalagi jadwal tidak boleh pakai w tapi dengan u. Padahal kalau diikutkan itu transliterasinya itu salah sekali.